Selamat sore, perkenalkan saya Dr. Randi, dokter juga pada Poliari. Ini dengan saya siapa saya berbicara? Selamat sore dok, nama saya Ani. Oke, saya panggilnya Mbak Ani atau Bu Ani? Ani aja dok. Baik, saya lengkapi dulu data-datanya, tidak usah perlu khawatir data pembicaraan dan hasil tulisan kita nanti terjamin kerahasiaannya. Iya dok. Oke, jadi namanya Bu Ani, usianya Bu? 25 tahun. Alamatnya? Surabaya. Sukunya? Saya Jawa dok. Agamanya? Islam dok. Pendidikannya? S1 ekonomi dok. Pekerjaannya? Saya nggak bekerja. Status? Belum nikah. Status keluarga? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Ada yang bisa saya bantu Bu Ani? Oke, iya dok. Jadi saya tuh sekarang masih tiba-tiba merasa sesak, seperti tercekik gitu. Mudah terbangun tengah malam dan tiba-tiba keringat dingin dan jantung saya tuh berdebar-debar seperti mau copot. Saya beberapa kali ke UGD dok, namun setelah diperiksa oleh dokter di sana, katanya semuanya baik-baik saja. Saya juga direkam jantung dan hasilnya juga baik. Kata dokter, di UGD saya mengalami kecemasan dok. Faktor pikiran saja, padahal saya tidak merasa ada kepikiran sesuatu gitu. Saya kemudian diarahkan berobat ke poli jiwa dan saya ingin tahu kenapa gitu saya dok. Ya Ani, sejak kapan nih mengalami ini? Sejak sekitar 2 bulan yang lalu dok. Saya sampai stres dan takut jika hari itu menjelang malam. Takut tiba-tiba terbangun kembali, kemudian juga merasa sesak dan berdebar seperti sebelumnya. Dan akhirnya saya hanya tidur sekitar 2-3 jam aja semalam. Baik, apakah ada masalah 2 bulan yang lalu Ani? Apakah memang ada sesuatu yang terjadi yang mungkin jadi beban pikiran seperti yang disampaikan oleh dokter yang di UGD? Tidak ada masalah sih dok, apapun menurut saya. Memang saya saat ini dalam upaya mencari kerja lagi dok, tapi menurut saya hal tersebut itu tidak sampai membuat saya kepikiran gitu. Saya masih ada sisa uang tabungan dari pekerjaan yang saya yang dulu. Jadi jika ditanya apa yang terjadi, apa yang menjadi bahan pikirannya saat ini ya kesehatan saya ini dok, kayak gitu. Baik, saat ini tinggal dengan siapa? Dengan orang tua dan adik saya dok. Bagaimana hubungan Ani dengan ayah dan ibunya? Hubungan dengan orang tua insya Allah baik dok, hanya saja ya memang mereka sepertinya rada sumpah lihat saya di rumah, terutama ibu saya dok. Saya diharapkan bisa segera dapat pekerjaan lagi, jadi ibu itu sering ngomel, terutama jika melihat saya bangun kesiangan. Ibu sering memarahi saya begitu tahu saya ada baru tidur jam 2-3 pagi dok. Ibu gak mau tahu alasan mengapa saya tidur di jam sekian. Ibu bilang bagaimana saat mengalami Ani sumpah yang ibu seperti yang ibu katakan seperti apa? Ibu mengatakan saya sakit karena ulah saya sendiri dok. Saya tidak bisa tidur karena salah saya sendiri. Bahkan mungkin kenapa saya bisa di PHK 5 bulan yang lalu. Ibu tuh selalu membandingkan saya dengan kakak yang sudah sukses. Bahkan setelah menikah pun karir kakak itu terus bagus dok. Bahkan dengan adik saya pun dia dianggap lebih baik daripada saya, dan saya tuh perlu mencontoh adik. Bahkan dengan hal ini kadang membuat saya tuh kesel banget. Kira-kira mengapa sampai ibu mengatakan demikian Ani? Mungkin karena sampai merepotkan keluarga karena harus mengantar saya dalam 3 kali ke UGD dalam seminggu ini dok. Kemudian saya pun tidak menginginkan mengalami ini dok. Bahkan ibu saya tidak mendukung saya untuk berobat ke sini dok. Saya malah dibilang pintar membuang uang dan tidak menyembuhkan diri saya adalah salah saya sendiri dok. Ya kalau saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri, saya tidak akan kesini dok, dan saya tidak akan berpura-pura apa yang saya rasakan. Baik, saya turut empati mendengarnya Ani. Kalau sikap ayahnya bagaimana? Ayah biasa aja sih dok, gak ada banyak bicara. Ibu juga cenderung dominan di rumah, dan kadang saya kasihan dengan ayah. Sepertinya ayah juga tertekan karena ibu sering marah-marah. Baik, kalau hubungan dengan adik bagaimana? Biasa aja sih dok, kita tidak terlalu dekat. Dia termasuk orang yang mandiri sih dok. Saya nggak pernah mencampur urusannya, dan dia juga jarang berkomunikasi dengan saya. Walaupun kamar kita itu sebelahan, dia juga sibuk dengan pacarnya. Saya terus terang tuh kurang suka sama pacarnya, kayak kurang sopan santun aja gitu. Ani sendiri udah punya pacar atau dulu pernah pacaran? Saat ini nggak punya sih dok, dulu pernah pacaran. Kita putus sekitar hari-hari sebelum saya di PHK. Karena dia satu tempat kerja dengan saya dok, dan hal ini membuat saya ibu tuh menyalahkan saya. Ibu juga sudah melarang saya berpacaran dengannya, namun tidak saya hiraukan. Kita tetap jalan bersama, dan memang kita beda keyakinan dok. Dan mantan pacar saya itu sebenarnya supervisor saya. Baik, sudah berapa lama bersama dia Ani, dan
Sudah sampai seberapa dekat hubungan kalian? Saya udah kenal sekitar 2 tahun sih dok, tapi baru benar-benar jadian sekitar 6 bulan sebelum kita putus. Ya dok, kita sudah cukup dekat, bahkan pernah berhubungan intim. Ada rasa kekecewaan saat berat yang saat putus? Iya sih dok, terutama di awal-awal putus. Apalagi saya menyerahkan keperawanan saya padanya. Kita sempat mencoba jadian, namun sikon itu nggak mendukung. Sempat saya kepikiran, akankah masih ada yang mau menerima saya karena sudah saya tidak perawan lagi. Saya merasa bersalah pada diri saya, kenapa sampai melakukan hal tersebut dok. Tapi hal itu sudah berlalu dan saya berusaha untuk melupakan dan move on. Baik, waktu itu apa penyebabnya sampai putus, dan apakah memang sampai berdampak pada pekerjaan Ani? Ya dengarkan orang tuanya dok. Ya berdampak langsung sebenarnya enggak, cuman perusahaan tuh memang agak goyang sejak awal pandemi ini. Akhirnya ada beberapa karyawan yang di PHK, awalnya WFH dok, dan akhirnya lama-lama itu benar-benar dirumahkan dan PHK. Selain itu tidak ada yang tahu kalau saya dan supervisor saya itu berpacaran. Jadi menurut saya itu bukan masalah, namun beda dengan pemikiran ibu saya. Beliau menganggap saya itu di PHK karena ketahuan berpacaran dengan supervisor saya. Baik, selain gangguan tidur, apakah ada hal lain yang dirasakan selain yang sudah disampaikan tadi? Bagaimana nafsu makannya? Ada dok, saya jadi mudah lupa. Ibu sering mengatakan saya ketambahan muat kalau dia bicara dan sering lupa, kurang konsentrasi atau bisa fokus mengerjakan sesuatu. Setiap saya sedang membaca artikel, lowongan kerja dan sebagainya sering tidak tuntas karena sebentar saja saya lupa dan mudah lelah dan akhirnya saya berhenti membaca. Untuk nafsu makan biasa aja sih dok, saya memang jarang makan dari dulu. Tapi memang kayaknya akhir-akhir ini porsi ini berkurang deh kayaknya. Saya sering browsing kalau makan banyak itu bisa menimbulkan jantung berdebar-debar. Saya jadi takut makan sembarangan. Baik, bagaimana dengan hobi itu biasanya menyenangkan? Apakah memiliki hobi sampai sekarang? Ani masih dilakukan sampai sekarang? Saya hobinya traveling sih dok, jadi itu membuat saya stres mungkin. Jadi selama pandemi ini kan nggak bisa kemana-mana. Saat saya sakit, apa ya dok, saya kepikiran tentang kondisi kesehatan saya. Masa karena stres pikiran ini bisa menimbulkan hal-hal seperti yang saya rasakan ini dok? Baik, jika memang secara fisik sudah periksa dan dinyatakan baik hasilnya, berarti kemungkinan bos berkaitan dengan faktor psikis ya Ani. Betul, dan dari pikiran bisa menimbulkan keluhan yang seperti apa bersama Ani. Ani sebelumnya apakah memang merasa cemas? Bagaimana respon jika berhadapan dengan sesuatu yang tidak nyaman? Iya sih dok, saya memang pencemas. Orang-orang di sekitar saya sering nggak bisa untuk mengimbangi ritme kerja saya. Mereka merasa terlalu santai gitu saya lihatnya. Saya orangnya suka mengerjakan sesuatu dengan cepat dok. Semakin menunda pekerjaan, semakin tidak tenang pikiran saya. Saya kepalanya sering pusing dan perut saya mual jika sedang stres. Bahkan sering kesemutan saja dok. Saya sering mengimbangi rasa stres saya dengan mendengarkan musik. Kalau itu sudah baik. Kepala sering pusing jika sedang stres sudah dialami sejak kapan? Dari 2 bulan lalu atau yang sebelumnya? Kalau itu udah lama sih kayaknya dok, sekitar 7 tahun sejak saya lulus SMA. Baik, selain dengan mendengarkan musik, apakah yang dilakukan untuk cara mengatasinya? Paling saya jalan-jalan keluar sih dok. Namun itu pun sesudah saya menyelesaikan seluruh tugas saya. Saya nggak mungkin bisa tenang jika pekerjaan saya belum selesai gitu. Bahkan sampai saya tidur pun tidak mungkin bisa tenang jika pekerjaan saya belum selesai. Bahkan untuk sampai tidak tidur untuk menyelesaikan pekerjaan saya pun sering dok. Saya dulu sering bawa pulang kerjaan ke rumah tapi tidak ada yang tahu dan tidak ada rewardnya. Baik, pernahkah ada pikiran sumpah karena urusan yang begitu banyak yang belum selesai sampai muncul putus asa? Sering sih dok, saya beberapa kali bahkan rasanya ingin mati aja karena tidak ada yang mengerti saya. Malah banyak yang menghakimi dan mengatai saya dan saya capek dok, tapi saya takut mati. Baik, pernah sampai ada terngiang-ngiang telinga suara menghakimi atau menjadikan Ani? Lebih kepikiran sih dok, saya sering teringat omongan mereka. Oke, omongan siapa ini? Bagaimana omongannya? Ya ibu, kakak saya, teman-teman saya dan masih banyak lagi. Mengatakan kalau saya itu nggak pernah mampu melakukan ini dan itu. Padahal saya itu udah benar-benar melakukan semua yang benar gitu dok. Saya sudah selesaikan semua deadline dan semua salah saya hingga saya benar-benar di PHK. Semua itu karena saya tidak kompeten. Setiap kali teringat perkataan mereka itu muncul keringat dingin, terus perasaan mual, berdebar-debar, dan akhirnya lemas. Saya jadi makan itu tidak bisa, saya jadi makin nggak bisa berbuat banyak gitu dok.
Baik, apakah dalam keluarga yang mengalami hal yang sama seperti ini atau mungkin ada yang mengalami gangguan kejiwaan lainnya, misalnya mengurung diri, marah-marah tanpa sebab dan sebagainya? Ibu saya udah cemas ya dok, dia suka marah-marah gitu di rumah. Baik, dari yang disampaikan tadi mulai dari sering berdebar-debar, sesak, lemas, rasanya akan mati yang terjadi tiba-tiba dan sudah berlangsung sekitar 2 bulan. Ada gangguan tidur, konsentrasi terganggu, pusing mengulang, terutama jika mungkin banyak hal. Ini merupakan gejala menandakan gangguan panik dan gangguan kecemasan Yani. Ini perlu ditangani dengan benar. Bagaimana dok? Saya akan memberikan resep obat-obatannya. Ini obat untuk mengatasi kecemasan. Nanti kontrol kembali setelah obatnya habis, kita lihat perkembangannya. Apa nanti saya akan ketergantungan dok? Bagaimana dengan efek sampingnya? Selama masih dalam pengawasan dokter aman. Bedakan antara ketergantungan dan kebutuhan ya. Kalau memang perlu obat dan tidak dapat obat, maka kasihan nanti terganggu aktivitasnya sepanjang hari. Baik dok, apalagi yang harus saya lakukan untuk mengatasi kecemasan saya dok? Apa saya perlu ke UGD lagi? Lakukan teknik relaksasi, pernapasan dan sugesti diri lah, ada hal positif. Berusaha mengoptimalkan pikiran positif agar hatinya juga ikut tenang ya. Semua pasti baik-baik saja. Baik dok, terima kasih dok. Sama-sama nih, semoga lepas membaik keadaannya. Selamat sore. Sorry.